Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita memperlihatkan syukur kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan serta kemudahan-kemudahan di dalam urusan kita sehari-hari, juga diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi orang baik, orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Ini memang perlu ditekankan, karena manusia itu ya kadang lengah, kadang ya pas tidak ingat tentang akhirat begitu ya, koyok-koyok ya kepinginnya begini-begini kan. Maka di atas semua itu kita berusaha selalu ingat akan masa atau hidup kita yang tidak hanya di dunia. Hari ini Mitra Persada bersama-sama kita mempelajari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sudah sampai surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ini juz 14. Alhamdulillah. Kita bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ayat 3 surat Al-Hijr juz 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dzar utruk tinggal no siromu al-kuhum ing al-kufar ya Muhammad, he Muhammad tinggalan wong-wong kafir kuwi. Tinggalan itu bukan ditinggal melayu, ditinggal pergi kemana, tapi ditinggal dalam hal keadaannya atau keyakinan mereka yang masih keliru, yang tidak menyembah Allah. Ini namanya orang kafir. Yakulu mangan sopo kufar, wayatamatta'u lan seneng-seneng sopo wong-wong kafir. Wong kafir itu al kufar itu bidunyahum kelawan dunyane kufar, wayulhi ay wayusgilu lan nyibukake ngrupekake him ing kufar apa al amalu angen-angen cita-cita, bitulil umuri kelawan panjange umur, kelawan dawane umur, wa wairihi lan liyane tulil umur, anil imani saking iman, fasaufa ya'lamuna mongko bakal weruh sapa wong-wong kafir mau akibata amrihim ing akibate urusane wong-wong kafir. Wa hadza qablal amri bil kitab. Ayat ini turun sebelum ayat tentang perintah berperang. Jadi pada masa dakwah Rasulullah itu kan bertahap begitu. Nah, ini di tahap sebelum Islam disuruh memerangi orang yang memusuhi itu ada ayat yang ketika Kanjeng Nabi dakwah begitu, ada penentangan, ada perbedaan keinginan. Kalau orang kafir kepengennya ya tidak menyembah Allah, tidak mengerjakan ini itu gitu. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan Muhammad mereka itu ya, biarkan mereka makan,
senang-senang dengan urusan dunianya, bahkan hari-harinya itu disibukkan dengan keinginan-keinginan. Nah, ini pas sekali dengan ini setiap saat berguna ini ayat seperti ini. Jadi kalau bisa orang itu selalu ingat dia tujuan akhirnya mana tuh? Tujuan akhirnya itu kehidupan di akhirat. Tujuannya adalah surga yang selama-lamanya itu, ya, tidak ada akhirnya itu. Jadi harus, Kanjeng Nabi suatu saat pernah bersabda, orang yang cerdas itu orang yang mengingat apa yang terjadi setelah kematian. Jadi karena itu tidak akan kembali lagi ke dunia, maka menyiapkan bekal itu suatu keharusan. Untuk siapa? Ya untuk dirinya sendiri, ya untuk dirinya sendiri. Termasuk kita ini insya Allah mengumpulkan pahala melalui jariyah, kita mendidik anak kita, membiayai mereka, kemudian mereka nanti mempunyai masa depan. Nah, ini jariyah kita, termasuk misalnya mereka bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, ini karena bimbingan kita. Walaupun yang mengajarkan belum tentu kita juga, tapi kita pasti punya jasa untuk urusan jariyah tersebut. Jadi biarkan Muhammad, mereka itu senang-senang makan. Ini makan merupakan bagian dari kesenangan kan, ya pernah saya dengar cerita itu, Kanjeng Nabi itu keluar dari rumah malam-malam, kemudian sahabat Abu Bakar dulu gitu ya, keluar dari rumah, terus kemudian Kanjeng Nabi juga keluar. Ngapain di luar? Lapar. Kemudian bentar lagi Sayyidina Umar juga keluar dari rumah, lapar. Artinya di rumah itu nggak ada makanan dan tidak, ya semacam tidak memiliki apa untuk beli makan. Akhirnya mencari orang yang mampu, kemudian di situ makan di situ. Nah, setelah makan itu kan Nabi mengingatkan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Nanti suatu saat kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang pada hari itu, ya pada hari kiamat, tentang nikmat. Masya Allah. Ini perlunya kita mengingat-ingat nikmat Allah yang tiada tara, tiada bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, tidak bisa menghitung. Innal insana la dzalumun kafar, gitu ya. Manusia itu penuh kezaliman, menganiaya dirinya dan ingkar akan nikmat Allah. Kebanyakan begitu. Jadi kalau di Al-Quran itu qalilam ma tashkurun atau innal insana la dzalumun kafar, itu kan tidak hanya di satu ayat gitu. Maka itu membuat kita membayangkan bahwa manusia ini ternyata banyak kufur nikmatnya dibanding syukurnya. Kalau sudah merasa senang tenang gitu, dengan Allah itu biasa-biasa saja atau bahkan malah jauh. Tapi kalau ketika butuh itu mendekat sama Allah, pokoknya minta ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Nah, padahal seharusnya di dalam kelapangan maupun kerupekan, kesulitan, kita sama mendekatkan diri, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wayul hihimul amal ini termasuk sifat yang tidak baik, ya. Tulul amal, jadi bukan pakai ain tapi hamzah. Tulul amal, kedawan angen-angen. Jadi
Kanjeng Nabi itu pernah bersabda ya, manusia ini ibarat di depannya itu ada lingkaran. Nah, jatah dia itu hanya sebatas yang di dalam lingkaran itu. Lingkaran apa kotak begitu ya dulu gambarnya. Kemudian angan-angan manusia itu tidak hanya di dalam kotak, tapi sampai di luar kotak itu. Angan-angan pengen bisa haji, pengen bisa begini, pengen umurnya panjang sampai segini, pengen punya rumah bagus dan seterusnya gitu ya. Pokoknya angan-angannya itu wis panjang kayak lebar gitu. Nah ini kalau tidak dikontrol, tidak disetir akan kebablasan. Makanya disinilah pentingnya menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu yang di situ didapatkan nasihat-nasihat tentang kebaikan, apa namanya materinya yang memberi semangat untuk berbuat baik ya. Masya Allah, Allah itu murah sekali ya. Orang baca subhanallah begitu saja dibikinkan pohon kurma di surga. Menengok orang sakit didoakan para malaikat. Takziah, apalagi kalau takziah kemudian mensolatkan, kemudian tuh mengantar ke kuburannya, wah mendapat 2 kirot. 1 kirot itu seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 10 km, ibaratnya seperti itu. Jadi besar sekali, hanya sekedar menghadiri meninggalnya orang yang menghadiri takziah, bertakziah kepada pada keluarga orang yang meninggal dan lain-lain ya. Hai Bani Adam, akfini arba'a raka'atin ya, akfika yaumahu. Hai Bani Adam, lakukan sholat 4 rakaat, sholat duha, maka aku jamin engkau pada hari itu sampai sorenya. Dijamin ini umum kan, bisa dijamin rezekinya, dijamin kesehatannya, dijamin segala urusannya. Nah ini kan motivasi supaya apa? Kita itu tertarik dengan yang namanya sholat duha. Namanya menghidupkan sunnah Nabi. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu tidak hanya menikah atau apa gitu, tapi juga seperti sholat duha, membaca Al-Quran ya, bersedekah ya. Bersedekah itu tidak dibatasi sedikit atau banyak, yang penting bersedekah. Janjinya bukan main ya, akan dilipatkan balasannya. Nah ini motivasi untuk manusia hidup. Wis dimotivasi begitu kok masih belum tertarik, kurang apa lagi? Apalagi yang perlu. Makanya perlu di sini pentingnya majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Yang di situ ada nasihat-nasihat. Karena manusia itu memang ya suka lupa. Maka di dalam surat At-Tur juz 27 awal itu, wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu berguna bagi orang beriman. Jadi peringatan itu berguna. Peringatan itu bisa berupa nasihat ya, pitutur ya, petuah, pitutur luhur dan seterusnya itu. Mudah-mudahan kita menyampaikan melalui radio ini juga termasuk bagian dari nasihat. Dan nasihat ini tidak hanya untuk panjenengan, tapi juga untuk saya sendiri. Apa untuk orang juga, tapi dirinya enggak. Ya untuk orang dan diri sendiri juga. Nah ini. Fasaufa ya'lamun. Kelak orang-orang kafir itu akan tahu akibat dari urusan itu. Akibat dari panjang angan-angan sampai lupa sholat, lupa apa, atau makan yang kekenyangan sampai
wis dielekne dengan apa, masih sudah diingatkan dengan apa asam urat, dengan apa begitu geringgingan hasilnya, masih makan sak sire gitu. Nah, ini kalau dituruti akan berbahaya. Nah, kemudian Allah beralih tentang kejadian sebelum mereka. Jadi ya ini masih berkaitan dengan ayat ini. Jadi biarkan Muhammad mereka itu bersenang-senang, panjang angan-angan. Ketahuilah bahwa dulu gitu ya. Jadi ini ayatnya. Wa ma ahlakna, lan orang binasaake sapa ingsun Allah min qaryatin saking desa. Desa itu ya daerah, negara, provinsi, kecamatan sebenarnya. Jadi tidak hanya desa. Urida ahlaha, uridu ahlaha. Ya urida den karepake ahlaha ing ahline qaryah. Jadi Allah tidak membinasakan manusia-manusia yang berada di suatu daerah illa walaha, kejaba lan iku tetep kedue ahlu qaryah apa kita pun catatan ajalun, tegese masa, artinya ketetapan kebinasaan itu maklumun kang den kinaweri, kang ditetapkan, yang sudah ditetapkan sebelumnya, mahdudun kang den watesi li ihlakiha kanggo kebinasaane Korea. Jadi melihat keadaan orang-orang kafir yang pengennya nganangan begini, makan, bersenang-senang, kemudian tidak mengerjakan perintah-perintah Allah itu, seakan-akan harus ingatlah mereka itu bahwa dulu kami itu tidak membinasakan penduduk atau bangsa kecuali apa, sudah ditetapkan masa kebinasaannya. Jadi kalau umat-umat dulu itu kan binasa karena kedurhakaan, karena menentang Rasul. Rasul berarti tidak mengikuti syariat kan, atau mengejek, tidak menyembah Allah. Sudah diingatkan gitu. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha ati'un wa la tuti'u amral musrifin alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, gitu ya. Sudah diingatkan ya. Takutlah kepada Allah, taatlah kepadaku ya. Kemudian jangan mengikuti orang-orang yang melewati batas. Melewati batas itu sudah memang tidak boleh kan, jangan diikuti begitu itu. Itu sudah diingatkan seperti itu, gadur itu ya, tetap tidak gubris, tetap membangkang begitu. Maka tibalah saatnya Allah memberi azab atau siksa. Jadi Allah itu tidak bisa disalahkan. Kalau Allah kok membinasakan, loh sudah diberi peringatan sebelumnya, sudah diingatkan melalui lisan para rasul gitu kan, diingatkan, tapi tidak gubris, gadur, tetap tidak mau memperbaiki diri. Lah kalau itu Allah kemudian murka, kemudian menurunkan azab, kan sudah pas itu. Apalagi Allah itu menurunkan musibah kepada orang yang baik saja, ya itu memang haknya Allah ya. Orang yang baik tahu-tahu meninggal, kecelakaan apa-apa, itu haknya Allah, namanya mengambil nyawa hamba kan. Apalagi kalau ini orang yang berdosa, orang yang berbuat zalim, tidak beriman pada Allah. Jadi hak Allah itu semuanya, hak Allah. Nah, diingatkan seperti itu. Oleh karena itu, kalau makan jangan berlebihan, kalau bersenang-senang ya dibatasi,
kalau panjang angan-angan ya tetap ingat. Ingat ya, siapa sih kita yang tidak menginginkan keinginan ini itu gitu ya, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apa namanya anak yang soleh, pengen punya uang yang banyak. Kepinginan-kepinginan begitu boleh saja, tetapi dengan tetap taat kepada perintah-perintah Allah. Misalnya waktunya sholat, waktunya puasa. Kalau dia kaya kemudian sudah satu nisab, sudah wajib zakat, ya dikeluarkan zakatnya. Kalau belum wajib zakat ya bersedekah, atau membantu melalui lisannya, melalui tenaganya, begitu. Itu tetap jadi dalam panjang angan-angan, tetapi tetap ingat koridor, ingat apa namanya, bisa jadi cita-cita itu belum berhasil, bisa jadi cita-cita itu memang tidak akan berhasil. Maka di samping punya cita-cita juga tetap beribadah, berlaku baik, berbuat baik dan seterusnya seperti itu. Nah, ini namanya imbang kalau sudah begitu. Siapa sih yang bisa membatasi cita-cita seseorang? Nggak ada kan? Orang pengen kaya, pengen punya apa, pengen kan nggak dilarang itu. Yang dilarang itu kalau bercita-cita begitu, kemudian sampai lupa Allah, maksudnya lupa sholat 5 waktu, atau mengejar cita-cita melalui jalan yang merugikan orang lain, ya namanya apa namanya, ini memang dilarang. Matasbiku ora disi min ummatin saking umat ajalaha ing ajale umat, wa ma yastakhiruna lan ora amrih ngakhirake sapa umat ayata akharuna anhu. Jadi ini merupakan penguat saja ya, penguat. Artinya ajal itu kalau sudah tiba maka tidak akan bisa diundur, tidak akan bisa dimajukan. Minta segera, tidak bisa kalau Allah memang sudah menentukan. Atau minta diundur sebentar, saya tak begini dulu, nggak bisa, nggak bisa. Maka menit demi menit, detik demi detik kita ini, mari kita isi dengan kebaikan, sehingga tidak ada waktu kita untuk apa namanya kecuali selalu menambah kebaikan, menambah celengan itu simpanan amal. Walaupun kita tahu Allah masukkan surga pada hambanya karena rahmatnya, kalau karena amalnya tidak cukup lah, tidak imbang sama sekali dengan balasannya. Tetapi kan kita ini ya kewajibannya adalah beribadah itu ya seperti berbuat baik, mengerjakan perintah yang wajib-wajib ya, berbuat baik itu namanya menjalankan perintah, beribadah. Waqalu, kemudian disambung lagi dengan apa namanya kejadian komunikasi antara orang-orang kafir itu dengan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqalu lan ngucap sapa kufar Makkah, sapa wong-wong kafir Makkah lin Nabi kedue Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada komunikasi, pakai bahasa. Ya ayyuhalladzi, he eling-eling wong, nuzila kang den turuni alaihi ing atase alladzi apa adzikru, peringatan Al-Qur'ani, dalam Al-Qur'anu. Tafsirnya itu adzikru itu adalah Al-Qur'an. Hei orang yang dituruni Al-Qur'an, fi zakmihi ing dalam penyonone Nabi, innaka setuhune sira iku la majnunun, yakti wong kang edan. Jadi
mereka itu tidak mengikuti Kanjeng Nabi, malah ngelok-ngelok nih, wong edan, wong edan. Oh, lahir di kampung kami tahu ya manusia seperti kita juga, malah lebih tua kita, lebih banyak pengalaman kita. Kok diajak-ajak menyembah Allah nih? Wes wong edan. Nah, itu salah satu julukan ya. Ada lagi lasahirun, apa namanya, tukang sihir. Ada lagi apa, penyair ya, kalau biasa penyair juga. Jadi wadanan-wadanan atau julukan-julukan yang tidak tepat lah. Kanjeng Nabi itu dari masa kecil tidak pernah berbuat bohong, tidak pernah berbuat dolim. Kok kemudian ketika diperintah diangkat menjadi utusan Allah, mengajak kepada menyembah Allah, kok mereka bilang begini begitu? Tidak klop lah, tidak klop. Nah, ini salah satu komunikasi mereka dengan Kanjeng Nabi, mengatakan Kanjeng Nabi itu majnun, edan atau gila. Lauma taktina, lauma itu halang, taktina kaake sira na ing kita bil malaikat iklan malaikat ing kuntalamun ana sapa sira iku minas sadiqina, setengah saking wong-wong kang bener fi qaulika ing dalam pangendikan sira, innaka setune sira iku nabiyun nabi, wa inna hadzal Qur'an lan setune ikilah Al-Qur'an iku min intilai saking ngarsane Gusti Allah. Kamu itu gila, sing ngaku dituruni Al-Qur'an, kamu ini gila. Mbok ya mendatangkan engkau mendatangkan kepada kami ini malaikat sebagai apa, bukti atau argumenmu bahwa engkau memang utusan. Itu ya namanya orang tidak suka. Nah, itu permintaannya yang tidak masuk, tidak ya, kalau dipenuhi pun mereka tidak akan beriman. Inilah mitra bersada, orang yang mendapat hidayah itu loh orang yang beruntung. Orang yang sudah mendapat hidayah itu seperti orang yang sudah masuk Islam ini, beragama Islam. Kemudian yang ihdinas siratal mustaqim itu kan tetapkan kami dalam jalan yang lurus. Artinya ketika kita sudah beragama Islam, ini kan ada yang orang Islam yang zalim, ada yang dosa, dan supaya kita Islam yang baik ya. Orang Islam yang baik dalam ucapan, dalam sikap, dan seterusnya. Nah, ini doa kita, dan orang-orang yang mendapat petunjuk itulah orang yang al-muflihun ya, al-faizun kalau dalam Al-Quran itu istilah-istilahnya, orang yang beruntung, orang yang memperoleh apa yang diharapkan. Mudah-mudahan mitra bersada selalu mendapat petunjuk sehingga selalu berbuat baik sesuai dengan kemampuannya. Amin, amin, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.